Dan kesempatan kali ini saya akan membahas skill dasar yang harus dimiliki oleh orang yang memasang mainboard Epson L1300. Board seperti ini ya, dari Epson L1300 kami sudah jual banyak sekali di media online. Nah, ini adalah versi import dari luar negeri ya, jadi ada perbedaan di soket panel sini. Itu sudah kami bahas di beberapa konten yang lain di channel Sayem Printer, silahkan cek-cek lagi. Dan proses pengecekan sendiri kami sangat ketat ya untuk board L1300 sebelum kami lepas di pasaran. Jadi kami QC atau quality control lewat fisik. Ini fisik-fisiknya kami cek, mungkin ada part yang rusak karena barang dari luar negeri ya, kadang saat proses shipping ke Indonesia kadang ada terjadi benturan. Nah, kami cek ulang di setiap unit. Setelah itu kami tes dengan printer, unit printer lengkap dengan dikonekkan ke laptop atau komputer, dan hasilnya kita lampirkan. Jadi setiap mainboard yang kita jual itu sudah lulus tes secara fungsi, dijamin sudah normal atau siap pakai. Jadi kami pede dengan kualitas produk yang kami jual karena sesuai dengan tagline kami, yaitu good quality dan good service. Jadi produk yang kami keluarkan bagus secara kualitas dan pelayanan juga bagus atau terbaik. Nah, ini yang saya sampaikan kali ini adalah di bulan ini, bulan Maret 2022 ini. Ternyata dari belasan unit yang kita jual, ternyata ada 2 unit yang mendapatkan komplain dari customer. Yang 1 unit itu mati total. Ternyata customer ini tidak mempunyai skill pengukuran komponen elektronik dan tidak punya alat untuk mengukur komponen, yaitu avometer atau multimeter. Setelah konsultasi dengan tim teknis dari Sayem Printer, kami minta ukur transistor A22 C6082. Ternyata dia kemudian minta tolong ke temen, ternyata hasilnya adalah transistor ini dan ini itu mati atau konslet. Nah, kami berani sebutkan kalau kondisi kedua transistor ini mati, kemungkinan terbesar adalah 1, head rusak atau head konslet. Nah, cara pengukuran head sudah kami bahas di channel Sayem Printer, bisa dicari. Yang kedua, mungkin ada kesalahan pasang. Jadi pas masangnya tidak dibaut rapi seperti ini, minimal 2 biar dia tidak goyang. Atau mungkin saat pemasangan listrik masih tersambung dengan power supply, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, kan sebagai perusahaan yang kami menyediakan support purna jual ya, kita layani, dia konsultasi, kita layani. Ternyata dihasilkan result atau kesimpulan seperti itu. Kedua, transistornya mati dan ternyata tidak bisa melakukan pengukuran dan tidak punya alat pengukuran. Nah, berarti
kemungkinan orang tersebut atau customer saya ini belum pengalaman soal servis printer, karena tidak punya alat ukur, tidak bisa mengukur. Itu sudah cukup menyimpulkan kalau beliau belum berpengalaman dalam dunia printer. Nah, kemudian itu sudah selesai. Setelah itu di kasus yang kedua, nah ini kasus yang kedua sudah saya tampilkan di layar ya. Ini kasus kedua yang mendapatkan komplain. Ternyata adalah cetak blank. Sudah kami arahkan untuk cek fuse yang di sini ya. Cek fuse di sini kami sudah bikin konten soal fuse, sudah sangat jelas sekali. Dari pengukuran dan penggantian spek fuse sudah kami jelaskan detail. Nah, berulang kali kami jelaskan cek fuse. Ternyata kembali lagi kasusnya adalah customer saya ini tidak bisa melakukan pengukuran dan tidak mempunyai alat ukur. Nah, ini luar biasa ya. Memasang mainboard yang levelnya sudah besar ya, kalau orang-orang teknisi di Indonesia itu menyebutnya printer buaya, tidak mempunyai alat ukur. Jadi analisanya bagaimana? Untuk kerusakannya kurang akurat, soalnya tidak bisa pakai feeling atau kira-kira, harus diukur. Kemudian kembali lagi beliau juga minta tolong ke temennya yang bisa, dan pengakuannya adalah katanya fuse-nya bagus dan diganti 2 buah head berbeda, mungkin beli baru 2 buah yang hasilnya sama atau cetak blank. Ini kalau beli semua nilainya sudah lebih dari 4 juta. Ternyata setelah dikirim ke sini, akhirnya karena mungkin sudah menyerah, sudah dianalisa di tempat customer, nah kami sarankan untuk kirim balik untuk dianalisa ulang. Dan ternyata cuma bener, cuma fuse-nya yang putus. Dan ini bukti hasilnya sudah kami tes ini setelah ganti fuse normal. Bukti pengetesan ada di video ini. Fuse ini memang rawan putus. Pertama karena fungsinya adalah sebagai pengaman, jadi misalkan headnya itu bermasalah, seringkali fuse langsung putus ketika dinyalakan. Yang kedua karena kesalahan pasang, jadi urutannya kurang tepat. Jadi di mainboard ini masih ada aliran listrik, kemudian masih sudah dipaksa untuk pasang-pasang atau copot kabel-kabel yang ada di sini. Jadi kalau ada listrik dari power supply masih ada aliran di sini, kemudian kabel-kabel di sini dipasang atau dicopot, itu kemungkinan besar fuse-nya akan putus. Jadi ini hal yang lumrah atau wajar saat mengganti mainboard. Dan ini luar biasa, dilihat dari sini ini segelnya pada rusak. Ini rusak. Kemudian yang di belakang transistor ini juga kami segel 2 buah, ternyata juga robek semua. Nggak tahu ini diapakan di customer. Dan kemudian si penjepit jarum dari kabel power supply ini juga hilang, nggak tahu kemana. Ini luar biasa. Setelah kami recheck ulang, seperti itu yang terjadi. Dan sebenarnya yang rusak hanya fuse. Sudah ganti fuse, sudah kelar. Kemudian dari kasus 2 ini ya, ini kami berani menyimpulkan
pasang board L1300 harus mempunyai 2 skill. Yang pertama adalah skill analisa kerusakan dari proses bongkar pasang sampai tes harus dikuasai dengan baik, karena kabelnya banyak sekali di sini, komponennya ada banyak sekali. Ini kabel, dan di badan atau di unit printernya itu sensornya ada banyak. Kabelnya keluarnya di sini, tapi ternyata sensornya itu ada beberapa biji. Satu kabel ini bisa mengcover banyak sensor. Itu yang harus dikuasai yang pertama. Yang kedua, harus menguasai skill komponen elektronik. Misalkan fuse, transistor, ukur tegangan dengan menggunakan avometer seperti ini. Ini yang analog. Kemudian kalau yang digital yang murah ya seperti ini. Setidaknya harus punya alat ukur untuk menganalisa satu fuse. Yang kedua adalah transistor. Ini yang transistor yang langsung berhubungan dengan head, ini rawan sekali rusak. Kemudian ukur head itu juga sudah kami buat konten di YouTube Sayem Printer, bisa kalian cari-cari di channel Sayem Printer. Jadi sebelum pasang board baru wajib diukur dulu headnya. Seperti itu caranya. Dan kalau tidak mempunyai kedua skill itu, lebih baik diserahkan kepada ahlinya atau yang sudah profesional. Nah, kalau memang nggak punya dua skill itu, lebih baik ya serahkan yang pengalaman. Kayak contoh yang kasus ini, dia membeli 2 buah head, ternyata dipasang hasilnya sama. Kalau 2 buah head itu dirupiahkan saat ini sudah nilainya sudah 4 jutaan. Ternyata kasusnya cuma fuse, jadi kerugian partnya lumayan besar, sedangkan board ini cuma beberapa ratus ribu, sedangkan headnya harga mahal, jadi kurang efisien untuk biaya reparasi. Seperti itu. Jadi untuk menghindari kerusakan part, kerugian part, dan servis tidak berhasil, tapi itu adalah pilihannya. Itu hanya saran kami. Tapi kalau misalkan mau mencoba-coba sendiri dengan bekal YouTube, ya kami persilahkan saja. Tapi harus siap dengan resikonya. Dan untuk konten-konten di Sayem Printer sendiri, kami sudah muat sekali banyak. Tujuan kami adalah untuk membantu teman-teman untuk menganalisa kerusakan dan reparasi kerusakan. Terutama yang jauh dari Sayem Printer, misalkan ada di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, nah itu bisa pakai panduan yang kami buat. Mungkin itu dari Sayem Printer kali ini. Sekian, terima kasih dan sukses untuk kita semua.